Anda melakukannya, maka Anda hancur duluan. Anda hanya secuil di negeri ini. Jadi hati-hati dengan pernyataan Anda yang seperti ini. Dan ini sudah bisa sebenarnya polisi mengambil tindakan ini pada ini orang dengan undang-undang yang baru. Wahai si Islah Bahrawi, kalaulah betul yang kamu ucapkan bahwa fatwa dari Ustadz Abdul Somad diikuti oleh pengikutnya, niscaya selesai Indonesia, habis dibom semua gitu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, viral video orang yang pernah memberikan narasi perlawanan terhadap Gus Islah. Dia komentari bagaimana Gus Islah di dalam menohok Abdul Somad. Waktu itu baru-baru terjadi kejadian di Kabupaten Bandung di depan Polsek. Tentu hal ini bukanlah hal yang pertama kali di mana Gus Islah diserang para haters, tetapi kali ini saya kira layak kita komentari. Kenapa? Karena kucluk ini, anak ingusang ini begitu berani di dalam narasinya mengatakan bahwa andaikan seluruh pengikut Abdul Somad betul-betul menjalankan apa yang menjadi fatwanya, maka Indonesia ini sudah tidak ada. Saya katakan kepada Anda bahwa sebelum Anda melakukannya, maka Anda hancur duluan. Anda hanya secuil di negeri ini. Jadi hati-hati dengan pernyataan Anda yang seperti ini. Dan ini sudah bisa sebenarnya polisi mengambil tindakan ini pada ini orang dengan undang-undang yang baru. Karena ini sama saja menghasut secara tidak langsung. Dalam teori ilmu komunikasi, ini sebenarnya mau menegaskan bahwa kami bisa saja menghancurkan bangsa ini. Bagaimana narasinya? Coba kita dengar secara bersama-sama. Islah Bahrawi atau siapa itu ya, yang ketika ada kejadian bom di Angsana, Bandung, kemudian dia menyalahkan Ustadz Abdul Somad karena ceramahnya, karena fatwanya, katanya seperti itu. Katanya fatwanya Abdul Somad ini akhirnya membuat orang berbuat demikian. Wahai si Islah Bahrawi, kalaulah betul yang kamu ucapkan bahwa fatwa dari Ustadz Abdul Somad diikuti oleh pengikutnya, niscaya selesai Indonesia, habis dibom semua gitu. Oke sahabat, saya kira kita sudah dengar bersama-sama bagaimana narasi kadrung ini pada saat membela Ustadz Abdul Somad, seolah-olah bahwa apa yang dia sampaikan itu sesuatu yang sangat benar. Dan di ujung videonya itu tadi yang saya sampaikan di awal, nadanya mengancam negara. Jadi seolah-olah Ustadz Abdul Somad ini dengan seluruh pengikutnya itu jumlahnya jauh lebih besar daripada orang-orang yang mencintai negara ini. Narasi itu yang dia coba bangun. Betapa tidak rasionalnya kadrung-kadrung ini. Tetapi memang sih, kalau rasional bukan kadrung namanya. Jadi saya kira wajar ya kalau mereka tidak rasional. Tetapi narasi-narasi ini mesti kita luruskan, mesti kita berikan penetrasi yang baik. Bahwa ketika mereka bicara dengan kegilaannya, dengan gayanya masing-masing, tentu kita harus menanggapinya dengan rasional. Hal yang terpenting adalah jangan sampai kita melakukan pembiaran. Karena kalau dilakukan pembiaran, maka itu tadi saya ingatkan lagi pesannya Ali bin Abi Thalib, bahwa sesuatu yang didengar terus-menerus
sekalipun itu kesalahan akan cenderung menjadi kebenaran ketimbang kebenaran yang hanya sesekali diperdengarkan. Oleh karena itu saya kira memang menjadi tugas kita semua ini, terutama yang masih waras, untuk memberikan pencerahan kepada kuclu-kuclu anak ingusan seperti yang tadi itu sebelum terlambat. Karena bisa jadi ketika dia menonton video ini, dia bisa sadar, menyadari akan kesalahan berpikirnya. Karena abai terhadap mereka, maka sama saja kalau kita membiarkan negara ini terkotak-kotak. Apalagi menjelang 2024, pengentalan politik identitas tidak bisa dihindari. Seberapa kuat pun juga Anies Baswedan bicara di media bahwa dia mau menjadi pemersatu di antara seluruh umat, itu hanya omong kosong. Karena fakta-faktanya Anies Baswedan setiap melakukan roadshow ke daerah-daerah itu kemudian dominan masjid yang dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi dengan para pendukungnya. Seperti misalnya waktu datang di Kota Makassar baru-baru ini. Nah, itu kan kita lihat sendiri. Bagaimana misalnya waktu dia datang di Banda Aceh. Nah, jejak-jejak digital seperti itu yang sangat susah untuk dihapus. Kenapa? Karena saya yakin semua sudah sampai informasinya di tangannya orang-orang dan sudah ada yang menyimpan file-file itu. Karena itu kita mesti waspada. Narasi-narasi penggiringan opini, bagaimana menyesatkan negara kita, menganggap negara kita adalah negara yang zalim, pemimpin kita adalah pemimpin yang zalim. Ini mesti kita tangkis. Karena hal yang sama terjadi di negara lain. Seperti yang terjadi misalnya di Timur Tengah, awalnya itu hanya sekelompok kecil yang melakukan riak-riak, demonstrasi. Tetapi negara abai, remehkan mereka, pandang enteng mereka, dia tidak urus dengan baik. Akhirnya pada saatnya dia membesar. Kenapa? Karena kemudian banyak orang yang menganggap bahwa benar apa yang diteriakkan ini, karena tidak ada satu pun juga yang mengkanter narasinya. Ataupun kalaupun ada yang mengkanter narasinya, tetapi tidak masif. Oleh karena itu saya sangat berharap seluruh kawan-kawan yang masih cinta NKRI, seluruh pemuda-pemuda, ayolah kita bangkit secara bersama-sama. Kita bangun narasi yang positif. Ini adalah bagian daripada jihad untuk melawan para kadrun-kadrun pengasuh khilafah yang memang menjadikan 2024 itu sebagai target utamanya, dengan satu asumsi bahwa itu genap 100 tahun runtuhnya kerajaan Turki Utsmani yang mereka anggap sebagai sistem khilafah terakhir. 2024 adalah momentum untuk memperjuangkan itu kembali. Dan tokohnya saya kira jelas sudah anjan sana anjan sini. Dan tidak ada kesempatan bagi Anies Baswedan untuk mengelak. Kenapa? Karena influencernya sudah terlanjur bicara ke media, dan itu sudah tersimpan file-filenya. Saya masih menyimpan file-file itu. Bagaimana mereka membahas soal 2024 dan tokoh yang dianggap bisa adalah Anies Baswedan. Sekalipun bagi saya sampai hari ini tidak yakin bahwa Anies akan jadi capres. Apa yang dilakukan Anies sampai hari ini itu baru sebatas bagaimana memuaskan nafsunya Nasdem untuk mengagrep suara. Karena tak ada satu pun juga partai yang sampai hari ini siap berkoalisi dengan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan. Karena perubutannya jelas. Pertama soal siapa wapres, kemudian soal pembiayaan, membutuhkan bohir-bohir untuk turun tangan menandatangani paket itu, bahwa dengan paket ini kita keluarkan biaya sekian. Dan itu yang sampai hari ini saya kira belum selesai. Makanya yang keliling ke sana kemari ini adalah capres abal-abal.
Kali lagi yang keliling ke sana kemari ini adalah capres abal-abal. Oleh karena itu, berhentilah kalian menyesatkan masyarakat dan keluarlah dari ketersesatan ini. Kalaupun kalian tersesat, tapi tersesatlah di jalan yang benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.